Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arya Putra Kolopaking dengan NIM AK 110 pada kelompok 16 dari tutorial PPM. Di modul 4 ini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada SIP 1 yang dimana judulnya itu ada acceptance sampling. Lalu di sini itu ada tiga soal. Yang pertama itu perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal, diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan LQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, pada software yang akan kita gunakan yaitu adalah RStudio untuk mengerjakan acceptance sampling ini. Nah, berikut ini sudah kita buka RStudionya. Yang pertama itu kita akan menginstal package dulu. Bila kita sudah menginstal package itu, kita tuh mengaktifkan package-nya. Nah, setelah itu kan nomor satu itu kita menggunakan AQL dan LQL 2,5%. Lalu di sini kita tuliskan, kita run saja, lalu mendefinisikan LQL untuk nomor satu itu 0,025 kan. Nah, setelah itu kita membuat rencana samplingnya. Setelah membuat rencana sampling, kita menambahkan rencana samplingnya. Nanti akan, setelah itu kita mengevaluasi rencana sampling. Nah, di sini tuh di rencana sampling itu, untuk sampel satu sampel size-nya itu ada 469, lalu untuk ACC number-nya itu 7, lalu region number-nya itu 8. Setelah itu kita akan menampilkan kurva di sini. Nah, untuk kurvanya itu maka berbentuk seperti ini. Lalu untuk nomor 2 itu tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Nah, untuk nomor 2 ini kita akan mendefinisikan jumlah lot N-nya itu. Untuk lot N-nya itu kan 800. Kita run dulu. Lalu untuk AQL-nya itu 0,05 dan alpha 2-nya itu 0,02. Lalu setelah itu kita akan mendefinisikan unsur peluang konsumen, yaitu LQL2-nya 0,02 atau 2%, lalu resiko konsumennya itu 15%. Lalu setelah itu kita membuat rencana samplingnya, yaitu kita menampilkan rencana samplingnya, yaitu kita baru mengevaluasinya. Nah, bisa dilihat di sini sampel size-nya itu ada 488,4, yaitu ACC number-nya itu 6, lalu resistnya itu 7. Yaitu kita menampilkan QC curve-nya. Nah, untuk OC kurva OC ini, maka hasilnya bakalan seperti ini bentuknya. Lalu di nomor tiga itu kita disuruh mencari dua jawaban, yaitu untuk A dan B. Nomor tiga itu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan ada 2%, diketahui AQL-nya itu 1% dengan risiko 4,5%, dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah A, N1 sama dengan 18, CL sama dengan 4, RL-nya sama dengan 8, lalu yang B itu NL-nya 120, C2 itu 6, R2 itu sama dengan 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas, tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Yang pertama kita tuh akan ke nomor 3 dulu. Kan lot untuk nomor 3 itu 5.000, lalu LQL-nya itu 0,1 pada 3A. Jadi kita cari definisikan unsur peluang konsumen. Nah, setelah itu kita pakai yang ini, nggak usah pakai yang kayak yang pada nomor di atas itu, yang setelah itu kita menambahkan rencana sampling kita. Setelah itu baru kita evaluasi rencana samplingnya. Nah, untuk sampel size-nya itu kan 80, ACC number-nya itu 4, range number-nya itu 5.
Setelah itu baru kita menampilkan si kurva pada 3A ini. Nah, pada 3A ini, maka bentuk kurvanya akan seperti itu. Lalu untuk soal nomor 3B, kita langsung saja, kan untuk N, C, sama R-nya sudah diketahui pada soal ya, 120, 6, dan 12. Nah, lalu menampilkan rencana samplingnya. Setelah itu kita melihat evaluasi rencana samplingnya. Nah, pada 3B ini kan rencana samplingnya 120, terus 6, ACC number-nya, range-nya 7. Nah, lalu setelah itu kita menampilkan kurva pada 3B ini. Berikut ini adalah kurva untuk nomor 3B. Mungkin itu saja pengerjaan tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.